Selamat pagi Sobat Indah Jateng. Jumpa lagi dalam podcast mingguan Indahku bersama saya Ririn dalam acara podcast mingguan Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Senen SD MSI dari Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kabar baik dan saya selama ini ditugaskan jadi Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, di mana bidang tersebut merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Kesempatan ini kami fokus kepada seksi standarisasi industri, di mana kami mengharapkan industri-industri yang ada di Jawa Tengah akan bisa bersaing di pasar global. Pak sebutkan kalau di SPK ini Pak, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen itu ada pendaftaran terkait SNI dan juga HAGI ya? Iya, ada. Terkait fasilitasnya Bapak, bisa dijelaskan ya Pak? Baik, terima kasih Pak Dirin. Jadi untuk seksi standarisasi industri, kami memiliki kegiatan di mana ada dua, yaitu tentang fasilitasi sertifikasi SNI, dan yang kedua adalah fasilitasi untuk memperoleh HAGI, terutama kami adalah yang merek, karena lebih masyarakat saat ini untuk merek sangat dibutuhkan karena sebagai identitas usahanya. Terkait untuk fasilitasi SNI atau maupun merek itu selama ini tuh ada kendalanya gitu Pak? Maksudnya untuk IKM mau untuk mendaftarkan terkait fasilitasi atau merek itu? Kendala mesti ada Mbak Diri, jadi terutama untuk yang sertifikasi SNI ya. Iya, betul. Ya, untuk sertifikasi SNI, untuk mengatasi kendala yang ada itu tadi, budaya untuk selalu meningkatkan mutu, untuk selalu bisa bersaing, ya itu masih kurang ya, budaya mutu itu. Kemudian perlu kita edukasi terlebih dahulu para pelaku usaha, apa itu SNI, apa itu sertifikasi dan sebagainya. Bahwa sertifikasi itu kan proses untuk memperoleh sertifikat ya sebenarnya, tapi dalam hal ini adalah proses untuk memperoleh pengakuan bahwa produk yang dibuat atau dihasilkan itu memenuhi salah satu standar yang diacu. Kemudian setelah pelaku usaha itu dipahamkan tentang apa itu standar, atau kemudian nanti manfaatnya setelah memperoleh sertifikasi SNI ini, tentunya kami tetap masih melakukan bimbingan ya dalam bentuk fasilitasi. Ini bentuknya adalah bimbingan supaya bisa memenuhi persyaratan tersebut, baik persyaratan dokumen maupun persyaratan manajemen dan persyaratan teknis yang dibutuhkan pada standar tersebut. Lapangan itu kan banyak juga IKM itu yang tanya, gimana sih Mbak caranya untuk mendapatkan sertifikasi SNI ataupun untuk HAGI juga gitu? Bisa dijelaskan gitu Pak? Untuk mendapatkan fasilitasi baik sertifikasi SNI maupun merek ya, nanti ada linknya ya, nanti bisa dibaca atau dilihat di layar monitor gitu ya. Setelah itu nanti kita evaluasi ya, jadi dari data-data yang masuk dari para pelaku usaha yang masuk, nanti kita lakukan evaluasi. Yang pertama tentang administrasinya, kemudian kita juga melakukan verifikasi ke lapangan. Jadi kita juga
kan sudah ada data-data, sudah ada itu kita verifikasi ke lapangan. Ya dari verifikasi itu nanti kita pilih yang sudah mendekati siap gitu, atau sudah siap lah gitu. Kita pilih yang memang siap. IKM atau Sobat Ide Jateng yang ingin mendapatkan fasilitasi SNI maupun merek, yang pertama itu harus mendaftarkan melalui link yang ada di bawah ini, Pak. Iya. Oke, betul. Untuk selanjutnya melakukan administrasi atau input dokumen di dalamnya. Setelah itu ada verifikasi dari pihak kita. Terus selanjutnya seleksi untuk yang mendekati, Pak. Seleksi, istilahnya gitu, Pak. Seleksi, baru nanti kita akan memberikan sertifikasi SNI atau fasilitasi namanya. Fasilitasi. Ada yang ingin saya tanyakan lagi. Sejauh ini ada berapakah IKM yang sudah menerima fasilitasi SNI maupun merek? Kami dari tahun 2017 sampai sekarang ini untuk SNI sudah ada 54 pelaku usaha yang mendapat fasilitasi sertifikasi SNI. Kemarin itu kan kita ada pelatihan, terus ada IKM craft, kerajinan gitu dari kain. Nah itu bertanya Bapak, untuk SNI, beliau itu sudah bahan-bahannya itu menggunakan SNI. Apakah untuk apakah hasilnya itu harus di SNI-kan juga? Ya, sebenarnya untuk SNI itu bahan-bahan yang menjadi bahan atau menjadi input suatu produk itu juga harus SNI terlebih dahulu ya. Memang nanti setelah menjadi produk yang baru ini harus juga disertifikasi SNI. Baik Sobat Indah, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, mungkin ada closing statement ya dari Bapak Senen gitu untuk terkait acara pada pagi hari ini, Bapak. Mengimbau kepada para pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap standar dan meningkatkan budaya mutu kita. Karena dengan budaya mutunya tinggi, kita bisa mencapai sertifikasi SNI tersebut ya. Dalam hal ini dengan sertifikasi SNI kita bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan itu juga goalnya adalah kita bisa meningkatkan daya saing. Setelah kita memperoleh daya saing yang tinggi, maka kita akan menguasai pasar baik domestik maupun pasar luar negeri atau internasional. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat dan sukses selalu ya Pak. Semoga kita juga dapat bertemu di lain waktu dan kesempatan. Siap. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Dah.